Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jemaat dan simpatisan GKI dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Sapaan Gembala GKI dengan saya, Pendeta Emeritus Ruth RN dari GKI Sulung, Surabaya. Firman Tuhan akan dibaca dari Yesaya 43 ayat 4, demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, seorang pemudi yang cantik, penampilannya cukup keren dan juga cerdas, datang dengan wajah yang sangat sedih dan tatapan kosong, seolah-olah hidupnya sudah berakhir. Ternyata masalahnya adalah hasil karyanya yang dia upload di YouTube hanya mendapat puluhan like dan subscribe. Sungguh sangat memprihatinkan di era digital ini, ternyata harga diri orang diukur dengan angka. Berapa jumlah yang like dan berapa yang subscribe. Lebih menyedihkan lagi karena para orang tua yang berambisi agar anaknya menjadi nomor satu, nampaknya juga ikut andil dalam menciptakan budaya tersebut. Mereka sibuk minta tolong sebanyak mungkin orang untuk memberi like dan subscribe kepada hasil karya anaknya. Jika orang-orang yang dimintai tolong itu tulus, melakukannya secara proporsional, tentu tidak apa-apa. Menghargai karya orang lain itu bagus. Tetapi alangkah mengerikan jika mereka melakukannya bukan karena kontennya bagus atau memberkati, melainkan hanya demi persahabatan. Apalagi jika dilihat pun tidak. Anak yang orang tuanya memiliki relasi yang luas pasti akan dianggap lebih bernilai daripada mereka yang orang tuanya relasinya terbatas. Bukankah itu menipu diri sendiri? Selain itu, ada dampak yang lebih buruk, yaitu menciptakan pribadi yang rapuh, tidak punya daya juang, tidak mampu menerima diri sendiri, menerima kekalahan dan kegagalan, serta hanya mempedulikan penampilan semata. Saudara-saudara sekalian, share hasil karya kita tentu saja tidak salah, kalau tujuannya adalah agar orang lain diberkati. Sehingga ketika mereka like dan subscribe, bukan karena kita minta tolong untuk itu, tetapi karena menurut mereka, kita memang layak untuk mendapatkannya. Jadi, daripada sibuk mencarikan like dan subscribe, kenapa tidak mengajari mereka untuk menemukan harga diri sejati? Sadarkah kita bahwa harga diri sejati hanya ada pada Tuhan? Di matanya kita sangat berharga, bukan karena kita baik, berprestasi, terkenal, apalagi berdasarkan jumlah like dan subscribe yang kita dapatkan. Faktanya, kita adalah orang berdosa yang seharusnya binasa, tetapi Dia rela mati disalib untuk kita, agar kita diselamatkan dari murka Allah. Itulah yang Dia katakan kepada bangsa Israel, "Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Tuhan mengatakan itu bukan berdasarkan siapa mereka dan prestasi yang telah mereka capai, tetapi semata-mata oleh kasih karunia-Nya. Jadi, mengapa kita harus meletakkan harga diri kita kepada angka-angka yang hanya dapat memberikan harga diri semu dan menipu itu? Jika melalui karya kita yang terbaik yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal, hanya segelintir orang yang merespon, so what? Mengapa harga diri kita harus hancur karena hal tersebut? Bukankah satu orang pun berharga di mata Tuhan? Bukankah lebih berharga satu orang yang like dan subscribe tetapi benar-benar tulus daripada 1000 orang yang hanya formalitas belaka? Lagi pula, siapakah kita sehingga Tuhan memberikan kita karunia dan kesempatan untuk berkarya? Saya teringat sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh beberapa
Pendeta Emeritus demikian. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Saudara, orang yang menempatkan harga dirinya di dalam Tuhan tidak akan mencarinya di tempat lain, sebab di dalam Tuhan kita puas dan aman. Pendeta Emeritus Daud Adi Prasetya berkata, "Saya membuat renungan setiap hari paling tidak untuk diri saya sendiri." Dan saya menambahkan, bersyukur jika melaluinya ada orang yang diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di dalam Engkau kami boleh mendapatkan harga diri sejati, rasa aman dan puas. Kami berdoa untuk mereka yang masih mencari-cari karena merasa tertolak, diabaikan, dan dipandang sebelah mata. Kiranya Tuhan berkenan menyatakan diri-Mu kepada mereka secara pribadi, agar mereka juga boleh menerima Engkau dan mendapatkan harga diri yang sejati di dalam Engkau, sehingga mereka boleh berkarya dengan bebas untuk kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.